Halo semuanya, adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Kali ini kita akan membahas topik tentang trigonometri, yaitu pada matematika saintek yang sudah pernah ditanyakan khususnya pada tahun 2019 ya. Nah, ini sudah saya sediakan soalnya, langsung saja yang nomor 1. Nah, di sini disebutkan sinus X tambah Y sama dengan 1 ditambah 1/5 kosinus Y ya. Nah, ini kalau kita jabarkan saja langsung, sinus X ditambah Y adalah sinus X dikali dengan kosinus Y, kemudian ditambah kosinus X dikali sinus Y. Nah, itu penjabaran atau rumus dari sin X tambah Y ya. Nah, ini di soal diketahui 1 tambah 5, 1/5 dikali dengan kosinus Y gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sin X kurang Y, apa jabarannya? Ayo, ini berarti sin X dikali kosinus Y, kemudian dikurang. Kemudian kosinus X dikali sin Y. Nah, di soal ini diketahui negatif 1 ditambah dengan kosinus Y. Nah, kemudian yang ditanya di soal itu adalah kosinus 2X. Kosinus 2X. Nah, ini tentunya dari dua persamaan ini akan kita dapatkan kosinus 2X. Sebelumnya ini kita eliminasi. Kita hilangkan dengan menambahkan ya. Kita hilangkan variabel-variabel yang ada dengan cara kita tambah, kita kurang juga sebenarnya bisa. Tapi kalau kita tambah, ini yang hilang lebih banyak ya. Ini kalau ditambah dengan yang ini habis kan. Kemudian ini juga kalau kita tambahkan ini habis. Nah, sehingga muncul sin X kali cos Y-nya ada 2 ini. Sin X cos Y berarti ada 2 dikali sin X dikali dengan kosinus Y. Ini sama dengan 1/5 cos Y ditambah 1 cos Y. 1 itu adalah 5/5 cos Y. Berarti 1/5 tambah 5/5. Hasilnya adalah 6/5 dikali dengan kosinus Y. Ya kan? Nah, kemudian ini kalau kita lihat lagi persamaannya, bisa juga kita bagi sama-sama dengan kosinus Y. Habis. Kemudian dibagi lagi dengan 2. Bagi 2. Maka ini tinggal 3. Ya. Nah, ketemulah dari persamaan ini nilai sinus X-nya sama dengan 3/5. Oke? Nah, sinus X sama dengan 3/5. Yang ditanya adalah kosinus 2X ya, kosinus 2X. Nah, ingat kosinus 2X itu rumusnya ada beberapa ya, yang harus teman-teman hafalkan ini. Kalau kosinus 2X sebenarnya cos X tambah X, awalnya dari situ. Ini adalah kosinus kuadrat X dikurang sinus kuadrat X. Nah, tapi kalau pakai yang ini, kosinus kuadratnya atau kosinus X-nya kan belum diketahui. Nah, ini kita ubah dari bentuk cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, ubah cosnya. 1 kurang sin kuadrat. Berarti ini menjadi 1 kurang sin kuadrat dikurang sin kuadrat, 2 sin kuadrat X. Nah, berarti hasilnya adalah 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat X sama aja dengan sinus X dikuadratkan. Nah, kita udah dapat tadi sinus X-nya 3/5. Kuadratin. Berarti hasilnya adalah 9/25. Ya. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 1 dikurang 18/25. 1 itu sama seperti yang ini tadi ya. Ini kita buat satunya 5/5, ini kita buat 25/25. Sama, 25 dikurang 18 berarti jawabnya adalah 7/25. Ya, 7/25 pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, itu bentuk soal yang pertama ditanyakan di UTBK tahun 2019 ya. Nah, kita lanjut lagi yang kedua. Masih tetap dari UTBK tahun 2019. Diketahui X dan Y-nya terletak di kuadran yang kedua ya. Mulai dari 0 sampai dengan pi. Berarti boleh kuadran 1, boleh kuadran 2. Nah, kemudian X dikurang Y itu terletak di kuadran kedua. Berarti kesimpulannya di sini bisa kita ambil bahwa X-nya terletak di kuadran 2. Ya kan?
Nah, kemudian dikurang dengan Y, X dikurang Y di kuadran kedua, berarti Y-nya di kuadran 1, X-nya di kuadran 2. Nah, seperti itu kesimpulannya ya, yang mungkin ya. Nah, kemudian yang pertama, diketahui nilai dari 2 sin X kurang cos Y sama dengan 2. Kemudian 2 cos X dikurang sin Y sama dengan akar 3. Yang ditanya adalah cos X dikurang Y. Nah, ini masih tetap seperti penggunaan rumus yang nomor 1 ya. Nah, kalau yang nomor 1 ditanya adalah bentuk sinnya, sin X tambah Y atau sin X kurang Y. Kalau di sini yang ditanya adalah cosnya, cos X dikurang Y, gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Teman-teman, saya pikir udah harus bisa, udah harus hafal rumus dari cos X dikurang Y, ya kan? Cos kurang sin. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan nilai cos X dan cos Y, demikian juga sin X dan sin Y-nya dari situ. Nah, tentunya kita harus olah terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya yang udah ada di pikiran kita itu semua rumus-rumus trigonometrinya. Ya. Nah, jadi ini kita kuadratkan yang pertama. Ya. Kalau dikuadratkan yang pertama 2 sin X tambah cos Y sama dengan 2. Ya, ini saya tuliskan aja dulu. 2 kali sin X ditambah dengan kosinus Y. Ini katanya sama dengan 2. Ini kita kuadratkan. Nah, kenapa dikuadratkan? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ini rumusnya harus udah kita bisa bayangkan sebelumnya gimana caranya supaya dapat cos X dikurang Y, yaitu cos X cos Y plus sin X sin Y, ya kan? Rumus-rumusnya udah harus hafal. Nah, ini kalau kita kuadratkan hasilnya menjadi 4 dikali, ini mengkuadratkan binomial ya. Ini kuadrat 4 sin kuadrat X, ya kan? Nah, ditambah 2 kali 2 sin X kali cos X, berarti 4 dikali sin X dikali cos Y. Kemudian ditambah dengan, ini kita kuadratkan lagi, kosinus kuadrat Y sama dengan, ini dikuadratkan hasilnya jadinya 4, ya kan? Nah, itulah persamaan yang pertama. Yang kedua juga sama. Berarti yang kedua langsung aja ya, saya kuadratkan ya, nggak saya tulis lagi, yaitu 2 cos X dikurang sin Y sama dengan akar 3, kuadratin. Berarti 4 cos kuadrat X, kemudian ini kurang tentunya 4 dikali ya, 4 dikali sin Y kali cos X atau cos X dikali sin Y sama ya. Kemudian ditambah dengan sin kuadrat Y, ya, sin kuadrat Y, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan akar 3 kuadrat, berarti 3. Oke? Nah, kemudian 2 persamaan ini sama seperti yang nomor 1 tadi, kita eliminasi. Ini tentunya kita jumlahkan, karena nggak akan bisa hilang ya, nggak ada yang bisa hilang di sini kalau kita kurangkan. Tapi kalau kita jumlahkan, nanti muncul sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, ingat itu rumusnya adalah 1 ya. Nah, ini kan 4 dikali sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. 4-nya kita keluarkan. Berarti 4 dikali 1 toh. Karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X hasilnya 1. Nah, kemudian ditambah 4-nya ini kita keluarkan, buka kurung. Ya, ini berarti sin X dikali cos Y. Ya kan? Nah, kemudian ini dikurang cos X dikali sin Y, ya kan? Nah, tutup kurung, karena ini 4-nya yang kita keluarkan, ya kan? Nah, kemudian tambah sin kuadrat tambah cos kuadrat tambah sin kuadrat Y atau X atau apa, yang penting sudutnya udah sama, itu juga hasilnya adalah 1. Kemudian ini sama dengan 7, ya kan? Nah, ini angkanya ini semuanya kita pindahkan. 4 tambah 1, 5. Pindahkan ke sana berarti kurang 5. 7 dikurang 5. Maka 4, buka kurung, sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Nah, ini rumus apa ini tadi? Ini adalah rumus sin X dikurang Y, ya kan? Nah, kemudian hasilnya sama dengan, ini tadi kita tambahkan 5, pindah ke sana, 7 dikurang 5 berarti 2, ya kan? Nah, sehingga sinus X dikurang Y ini ketemu, jawabnya adalah setengah, ya kan? Nah,
tadi sudah kita lihat bahwa X dikurang Y katanya terletak di kuadran 2. Setengah ini adalah sudut istimewa. Sinusnya berapa itu setengah? Setengah itu adalah sinus dari sudut 30 kalau di kuadran yang pertama, ya kan? Nah, tapi ini kita bawa ke kuadran yang kedua. Karena tadi di soal disebutkan dia di kuadran yang kedua. Berarti hasilnya adalah 180 dikurang 30. Demikian caranya untuk mendapatkan sudut di kuadran yang kedua. Berarti hasilnya adalah 150. Nah, kemudian yang ditanya, maka yang ditanya tadi adalah kosinus X dikurang Y, berarti hasilnya sama aja dengan negatif kosinus 30. Kenapa negatif kosinus 30? Karena 150 itu di kuadran satunya adalah 30. Kosinus di kuadran yang kedua adalah negatif, maka negatif kosinus 30. Berarti negatif setengah akar 3. Ya, jawabnya adalah negatif setengah akar 3, pilihannya adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman soal di UTBK tahun 2019 ya, tentang trigonometri yang dimunculkan di sana. Kita lihat variasi soal yang lain lagi. Diketahui sistem persamaan bahwa nilai X dan nilai Y-nya diketahui, kemudian pertanyaannya berapakah nilai minimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini saya pikir dari bentuk soalnya ini bisa langsung ya, ini bisa langsung kita kerjakan karena disebutkan berapakah nilai X kuadrat tambah Y kuadratnya gitu ya. Ini yang ketiga soalnya. Ini berarti langsung aja teman-teman, X kuadrat ditambah Y kuadrat hasilnya sama dengan apa ini? Berarti cos A dikurang ya, dikurang dengan 2 sin B. Ini kita kuadratkan. Nah, berarti ini saya tulis dulu, cos A dikurang 2 kali sinus B kuadrat, kemudian ditambah dengan Y-nya, sin A dikurang 2 cos B. Sin A dikurang 2 cos B. Ya kan? Ini juga kita kuadratkan ya. Nah, sekarang ini kalau kita kuadratkan, ayo kita kuadratkan dulu nih binomial sama seperti yang tadi mengkuadratkannya. Berarti kosinus kuadrat A dikurang 4 dikali cos A dikali sin B, ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan 4 dikali sin kuadrat B, kemudian ditambah dengan ini kita kuadratkan, berarti sin kuadrat A ditambah 4 dikali sin A cos B, gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan 4 dikali cos kuadrat B. Nah, ini hasilnya sama dengan apa ini kalau kita selesaikan? Sama seperti di soal yang nomor 2 tadi, muncul cos kuadrat tambah sin kuadrat sudutnya sama, itu hasilnya adalah 1. Yang ini dulu ya. Nah, kemudian ini juga kalau kita jumlahkan, ini langsung aja ini saya buat di depan dulu, kemudian ditambah dengan 4 dong, ya kan? Nah, kemudian ini ditambah 4-nya kita keluarkan, 4-nya ini kita keluarkan, 4 positif, berarti ini di depan sin A cos B ya, sin A dikali cos B, ya kan? Dikurang cos A kali sin B, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 5 ditambah 4. Ini apa ini? Rumus dari apa ini tadi? Sin A cos B dikurang cos A sin B, itu berarti sin A dikurang B, ya kan? Nah, itu penjabaran dari rumus sin A kurang B. Nah, ingat teman-teman, kalau ini saya anggap sebuah fungsi Y atau fx ya. Jadi saya misalkan fx aja, tadi x tambah Y soalnya ini ya. Kita misalkan fx ya, atau fa, b sama aja ya. Kita misalkan sebuah fungsi. Nah, fungsi fx ini adalah 5 ditambah 4 dikali sin A ditambah B. Kalau seperti ini dia bentuknya, pertanyaannya berapakah nilai minimum. Jadi kalau ditanya minimumnya, ini cukup 5 dikurang. Kenapa dikurang? Karena sinus minimumnya itu adalah negatif 1. Berarti dikurang negatif 1 kali 4 berarti. Jadi dikurang 4. Jawabnya adalah 1. Seandainya pertanyaannya maksimum ya, nah berarti ini jawabnya adalah 5. Ini ditambah dengan
sinus berapapun sudutnya itu maksimumnya itu 1 dikali 4 kan ada pengalinya kebetulan di sana. Nanti dikalikan dengan 4 kan? Nah, batasnya adalah 9. Nah, jadi kalau dia fungsinya udah dalam bentuk sin aja atau cos aja, sinus maksimumnya 1. Demikian juga cos. Minimumnya adalah negatif 1 ya. Nah, jadi pertanyaannya ini tadi pertanyaannya adalah minimum, pilihannya adalah yang A. Oke, demikian teman-teman video yang pertama pembahasan tentang trigonometri di Matematika Saintek UTBK tahun 2019. Sampai ketemu pada video yang kedua.